Kerajaan apa yang lahir karena cinta segitiga? Kerajaan Singasari, karena Kenarok rebut Kendedes dari Tunggal-Metung lalu mendirikan Kerajaan Singasari. Teman-teman kira-kira udah pada tahu belum latar belakang atau sejarah tentang Kerajaan Singasari? Kalau belum tahu, kita lanjut ke presentasinya. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, let me introducing myself. My name is Ines Halatania Kusmanto. Kalian bisa panggil aku Inesa. Aku dari kelas 10A absen 14 SMA Negeri 1 Sleman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Singasari. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke presentasinya. Daftar isi dari presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada silsilah dari raja kerajaan Singasari, yang keempat ada masa kejayaan, yang kelima ada fase kemunduran, yang keenam ada bukti peninggalan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu pendahuluan. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singasari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memerebutkan tahta. Nah, selanjutnya di sini saya mencari sumber sejarah untuk Kerajaan Singasari ini dari dua kitab, yaitu Kitab Pararaton dan yang kedua Kitab Negara Kertagama. Namun di sini saya akan menjelaskan untuk Kitab Pararaton, karena di Kitab Pararaton ini saya bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan di awal video tadi. Nah, jadi Kitab Pararaton ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Singasari mulai dari kisah Kenarok, urutan raja-raja, hingga peristiwa perang bubar. Pararaton dimulai dengan pendahuluan singkat mengenai bagaimana Kenarok mempersiapkan inkarnasi dirinya sehingga ia bisa menjadi seorang raja. Diceritakan bahwa Kenarok menjadikan dirinya kurban persembahan dalam bahasa Sanskerta yaitu yatnya bagi Yamadipati, dewa penjaga pintu neraka, untuk mendapatkan keselamatan atas kematian. Sebagai balasannya, Kenarok mendapat karunia dilahirkan kembali sebagai Raja Singasari, dan pada saat kematiannya akan masuk ke dalam surga Wisnu. Janji tersebut kemudian dilaksanakan. Kenarok dilahirkan oleh Brahma melalui seorang wanita dusun yang baru menikah. Ibunya ditempatkan di atas sebuah kuburan ketika baru saja dilahirkan. Dan tubuh Kenarok yang memancar sinar menarik perhatian Ki Lembong, seorang pencuri yang kebetulan lewat. Ki Lembong mengangkat sebagai anak dan membesarkannya, serta mengajarkannya seluruh keahliannya. Kenarok kemudian terlibat dalam perjudian dan penipuan. Dalam naskah disebutkan bahwa Kenarok berulang kali menyelamatkan dari kesulitan melalui campur tangan dewata. Disebutkan suatu kejadian di Gunung Krarlejar, di mana para dewa turut berkumpul dan Batara Guru menyatakan bahwa Kenarok adalah seorang putra dan telah ditetapkan akan membawa kestabilan dan kekuasaan di Jawa. Pendahuluan Pararaton kemudian dilanjutkan dengan cerita mengenai pertemuan Kenarok dengan Loh Gawe, seorang Brahmana yang datang dari India untuk memastikan agar perintah Batara Guru dapat terlaksana. Loh Gawe kemudian menyarankan agar Kenarok membahas Tunggal-Metung, yaitu penguasa Tumapel. Setelah mengabdi beberapa saat, Kenarok membunuh Tunggal-Metung untuk mendapatkan istrinya, yaitu Kendedes, sekaligus tahta atas Kerajaan Singasari. Silsilah Kerajaan Singasari terdapat 5 raja. Yang pertama yaitu Kenarok pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Berdasarkan cerita yang terukir di Prasasti Kudadu, Kenarok merupakan pendiri Kerajaan Singasari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Kenarok yang merupakan pendiri dan juga raja pertama dari Kerajaan Singasari memiliki gelar yaitu Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi. Kehadiran Kenarok sebagai raja pertama juga menjadi penanda munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau yang disebut juga Raja Sawangsa di Kerajaan Singasari.
Kenarok hanya berkuasa selama 5 tahun saja sebelum akhirnya dibunuh oleh suruhan dari Anusapati. Yang kedua yaitu Anusapati pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah membunuh Kenarok, tahta kerajaan Singosari selanjutnya digantikan oleh Anusapati yang merupakan salah satu anak tiri dari Kenarok. Walaupun berkuasa dan menjadi raja cukup lama di kerajaan Singosari, tapi Anusapati tidak banyak membawa perubahan, baik dalam kehidupan politik ataupun ekonomi. Hal itu disebabkan karena Anusapati lebih sering bermain sambung ayam, sehingga tidak ada perkembangan ataupun pembaruan selama masa kepemimpinannya. Berita kematian Kenarok kemudian sampai telinga Tohjoyo, yaitu anak kandung dari Kenarok. Setelah itu Tohjoyo membalaskan dendam kepada Anusapati. Ia menjebak Anusapati dengan mengundang kediaman Tohjoyo untuk bermain sambung ayam. Tapi ketika di sana Anusapati justru dibunuh dengan keris Empu Gandri. Yang ketiga yaitu Tohjoyo pada tahun 1248 Masehi. Setelah kematian Anusapati, tahta kerajaan Singosari jatuh ke tangan Tohjoyo. Akan tetapi kekuasaan Tohjoyo tidak berlangsung lama, sebab pembalasan dendam dilakukan oleh Ranggawuni atas kematian ayahnya, yaitu Anusapati. Dibantu oleh Mahesa Cempaka, Ranggawuni berhasil menggulingkan kekuasaan Tohjoyo dan menggantikannya menjadi raja selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu Ranggawuni. Pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi, setelah kematian Tohjoyo, Ranggawuni resmi menjadi raja selanjutnya di kerajaan Singosari dan mendapatkan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Ketika memerintah, Ranggawuni membawa banyak kejayaan dan juga ketentraman bagi seluruh masyarakat dari kerajaan Singosari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat Kartanegara, yaitu salah satu putranya, menjadi raja muda, yaitu Yuwa Raja. Maksud dari pengangkatan Kartanegara ini yaitu untuk menyiapkan raja selanjutnya dari kerajaan Singosari. Sampai kemudian di tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Jago. Yang terakhir yaitu Kartanegara. Kartanegara merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari yang berkuasa pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Ia naik tahta untuk pertama kalinya pada tahun 1268. Kartanegara mendapatkan gelar dengan sebutan Sri Maharadiraja Sri Kartanegara. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Singosari mengalami masa kejayaannya. Saat memimpin kerajaan tersebut, Kartanegara dibantu oleh 3 Mahamenteri dan mengganti semua pejabat pemerintahan yang memiliki sifat kolot. Pergantian pejabat tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa menyatukan Nusantara dengan lancar. Kartanegara kemudian berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Dalam masa kejayaannya berhubungan dengan raja terakhir yaitu Kartanegara, kerajaan Singosari mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan Kartanegara. Ekonominya maju berkat lokasi strategis di lembah Sungai Brantas yang subur, mendukung pertanian dan perdagangan. Sungai Brantas menjadi jalur utama perdagangan antar daerah. Politik kerajaan Singosari juga berkembang dengan penguatan angkatan perang dan penggantian pejabat dalam negeri. Ekspedisi Pamalayu dilakukan untuk menguasai kerajaan Melayu. Namun, kehidupan sosial kerajaan cenderung naik turun. Pada masa Kenarok, sosial kerajaan berkembang pesat setelah wilayah Tumapel bergabung. Namun, pada masa pemerintahan Panji Anusapati, kondisi sosial menurun akibat fokus sang raja pada hobi sambung ayam. Nah, dalam fase kemunduran, meskipun berhasil mencapai kejayaan, Kartanegara ternyata juga membawa Singosari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Singosari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singosari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang kerajaan Singosari pada 1292 Masehi.
Bukan hanya itu, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari lainnya adalah pemberontakan dari Raja Jayakatwang. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja dari kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singosari. Raja Jayakatwang pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumenep. Arya Wiraraja juga memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk perang, yaitu pada bulan Juni 1929. Pemberontakan ini membuat banyak orang di istana gugur, termasuk Raja Kartanegara. Bukti peninggalan dari kerajaan Singosari yang ditemukan yang pertama ada Candi Singosari. Candi Singosari peninggalan kerajaan Singosari ditemukan pada tahun 1803 oleh Nicolaus Engelhard. Candi yang memiliki bentuk bujur sangkar ini juga menjadi tempat menyimpan sebagai abu Raja Kartanegara. Selain abu, ada pula arca Prajnaparamita yang disebut dengan patung Kendedes. Yang kedua ada Candi Jawi. Candi Jawi termasuk candi-candi peninggalan kerajaan Singosari yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Lokasi ditemukannya candi ini yaitu di daerah Wates, Kecamatan Pringan, Pasuruan, Jawa Timur. Sejarah Candi Jawi bisa dilihat di dalam sebuah kitab Negara Kertagama yang merupakan karangan Empu Prapanca. Berdirinya candi ini atas perintah Raja Kertanegara yang ingin membangun tempat ibadah untuk umat Siwa Buddha. Selain itu, dalam candi ini ternyata juga bisa ditemukan sebagai abu Kartanegara. Yang ketiga yaitu Candi Kidal. Selanjutnya adalah Candi Kidal yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada raja kedua, yaitu Panji Anusapati. Sejarah Candi Kidal ditandai dengan tewasnya Raja Anusapati oleh Tohjaya, putra dari Selir Kenaro. Di dalam Candi Kidal, peninggalan kerajaan Singosari ini dulunya terdapat sebuah arca Siwa Mahadewa yang sudah dipindahkan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Nah, arca Siwa Mahadewa inilah yang merupakan perwujudan dari Raja Panji Anusapati. Nah, yang keempat ada Candi Jago. Sumber sejarah kerajaan Singosari yang selanjutnya adalah Candi Jago di Kabupaten Malang. Candi Jago peninggalan kerajaan Singosari dibangun oleh Raja Kartanegara di pertengahan abad ke-13. Tujuannya untuk penghormatan kepada ayahnya yakni Ranggawuni atau Srijaya Wisnuwardana. Lalu yang kelima ada Prasasti Gondang. Prasasti Gondang ini baru ditemukan pada tahun 2020 lalu di Dusun Rejoso, Kecamatan Gondang, Mojokerto. Pada prasasti ini terlihat jelas adanya tulisan berupa tahun 1275 Masehi atau 1197 Saka. Maka dari itu, banyak yang menganggap bahwa prasasti ini dibuat pada pemerintahan Raja Kartanegara. Lalu yang keenam ada Prasasti Singosari. Prasasti Singosari merupakan sebuah prasasti yang diukir dalam sebuah batu dengan aksara Jawa kuno. Batu prasasti ini ditulis dengan tujuan mengenang candi pemakaman yang dibuat oleh Gajah Mada. Oleh karena itu, prasasti peninggalan kerajaan Singosari ini dikenal Prasasti Gajah Mada. Lalu yang terakhir ada arca Amoghapasa. Terakhir adalah sebuah arca Buddha Amoghapasa yang dikelilingi hingga 8 Bodhisatwa. Keberadaannya sekarang ini ada di Museum Nasional Jakarta yang disebut sebagai arca terindah. Di samping itu, pembuatan arca Amoghapasa sebagai tanda persahabatan dengan kerajaan Melayu Dharma Seraya. Nah, berikut daftar pustaka yang saya cari untuk referensi presentasi kerajaan Singosari ini. Mulai dari yang pertama yaitu YouTube, itu untuk mencari pendahuluan. Lalu ada Stekom ACID, itu untuk mencari buku Pararaton untuk latar belakang. Lalu ada detik.com untuk mencari silsilah raja-raja di kerajaan Singosari. Lalu yang terakhir ada Pijar Belajar, itu untuk referensi dari masa kejayaan, fase kemunduran, dan juga peninggalan di kerajaan Singosari. Nah, sampai sini paham kan teman-teman kenapa kerajaan Singosari bisa disebut kerajaan cinta segitiga? Karena penjelasan di latar belakang tadi. Nah, untuk kesimpulan dari materi
Kerajaan Singosari ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Dan kerajaan di Singosari ini memiliki raja-raja yang berjumlah 5 dan memiliki perbedaan kebijakan. Selain itu juga memiliki perbedaan jabatan di setiap tahunnya. Nah, untuk bukti peninggalan dari kerajaan Singosari ini yang sudah ditemukan yaitu ada 7. Sampai sini kalian sudah paham kan materi tentang kerajaan Singosari? Kalau belum paham, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Siapa tahu saya bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sampai sini, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. See you teman-teman.